Tridaran sebagai praktisi hukum, seperti apa Abang melihat dan menganalisa secara utuh kasus yang sedang ramai ini terkait dugaan pemerasan Nikita Mirzani dilaporkan oleh salah seorang owner kecantikan Dr. Reza Gledis dan suami. Abang melihatnya seperti apa mungkin? Nikita. Jadi Nikita kena pasal apa ini sekarang? Pemerasan, Lalu? pengancaman, dan TPPU. Oke, pemerasan, oke, ada uang yang ditransfer. Pengancaman, apa yang diancam? Akan terus bersuara terkait produknya yang diduga overclaim. TPPU-nya di mana? Menggunakan uang untuk membeli sesuatu barang. Pelapor 2 orang ya? Ya, suami istri. Suami istri. Jadi sekarang ini kita split jadi 2 arah nih ya pertanyaannya. Kalau kita lihat di sisi kiri, terlapor NM sudah menjadi tersangka dan sedang ditahan. Benar? Sekarang kalau kita lihat ke kanan, pelapor merasa dirugikan karena uangnya sudah banyak yang berpindah ke terlapor. Kalau kita ambil titik tengah pertanyaan, kenapa pelapor harus mentransfer uang sebanyak itu kepada terlapor? Apa kepentingan pelapor harus mentransfer uang sebanyak itu kepada terlapor? Kepentingannya apa? Oke, pemerasan sudah terjadi, uang sudah berpindah, sudah bergeser, sudah diminta dan sudah diberikan. Pertanyaan saya, apa kepentingan pelapor harus memberikan uang sebanyak itu kepada terlapor? Biar tidak banyak berbicara. Biar tidak banyak berbicara. Apa yang tidak boleh dibicarakan terlapor? Terkait produk yang dimiliki pelapor. Ada apa di dalam produk pelapor? Sehingga berarti ada sesuatu nih ya. Indikasi. Indikasi. Diduga ada indikasi pelapor memiliki sebuah rahasia yang sangat besar dalam konteks materi dan sangat fantastis dalam konsep nominal, sehingga terlapor apabila bersedia untuk tidak menyuarakan itu, maka terlapor akan dihadiahi atau diberikan sum dengan nominal sekian. Berarti ada apa di sisi pelapor? Apa yang sedang dilakukan pelapor? Ada apa di material mereka ini? Kenapa sampai mereka bersedia untuk memberikan uang sampai miliaran rupiah kepada seseorang yang mereka rasa mengganggu penjualan mereka atau mengganggu market mereka? Ini kan harus dilihat juga. Tapi Bang, kalau seumpamanya si terlapor ini membuka pembicaraan lebih awal, maaf, ini kita masih menduga ya, seumpamanya ada bahasa wanipiro, itu gimana Bang? Apakah ini ada indikasi juga terkait pemerasannya Bang? Sekarang gini, yang namanya pemerasan itu kalau hanya diminta itu tidak masuk unsur. Kalau hanya meminta, kalau hanya mengatakan itu tidak masuk unsur. Tapi apabila dia meminta dan orang yang diminta itu mengirimkan uang kepada dia, nah itu akan masuk unsur. Nah pertanyaan saya, kalau memang kalian rasa terlapor itu tidak penting atau tidak memiliki objek vital di dalam keberlangsungan hidup atau keberlangsungan penjualan kalian, kenapa harus kalian gubris? Dari awal, ini kalau saya lihat nih ya, dari awal ada komunikasi yang terekam.
Berarti kan pelapor juga dari awal juga sudah ada niat yang tidak baik, diduga kan gitu. Kenapa? Ya karena sejak dari awal uang dikirim atau komunikasi dimulai sudah direkam. Kalau memang niatnya baik di awal mau mengikuti keinginan, seharusnya kan tidak ada acara begituan. Tapi kalau sekarang uang pun sudah dikirim, ada pun acara perekaman, ya ada apa? Artinya Jangan-jangan memang ini dugaan ya, jangan-jangan memang sengaja diarahkan untuk meminta diberikan, direkam, dilengkapi semua bukti, ya dibungkus ini terlapor. artinya ada dugaan untuk menjebak si terlapor sendiri ya Bang? Ya bisa saja dijebak, bisa saja terjebak dalam permainan sendiri. Bisa saja, ini kan dugaan dari dua sisi. Bisa saja pelapor menjebak dari sisi kanan dan terlapor terjebak dalam permainannya sendiri. Tapi sekarang kalau kalian rasa terlapor tidak penting dan tidak ada efeknya dengan kalian, kan nggak usah digubris, simple aja. Ngapain mesti dikasih uang sampai begitu banyak? Toh kalau memang ujungnya mau dilaporin, dong. Iya. Gitu. Berarti ya Nah, berarti pihak polisi nggak mungkin sejauh itu membahas terkait itu Bang ya. Antara pelapor dan terlapor kan hanya yang dibahaskan pemerasan, tapi nggak ditelusuri lagi nih apa alasannya uang ini diterima gitu. Katanya nggak boleh Bang, benar guys? Ya sekarang gini, ini kan posisi kan mereka pelapor, NM ini terlapor. Ya pasti ya mayoritas ya akan berangkat dari sisi pelapor ke terlapor. Ritmenya sudah seperti itu. Ya. Tidak akan malah berbalik ke arah pelapor, ya tidak mungkin, kecuali ada pembuktian-pembuktian atau temuan-temuan lain yang muncul. Bang, berarti dalam artian si pelapor sendiri salah ya Bang memberikan uang 4M itu, dan Saya nggak mau bilang pelapor salah memberikan uang itu, tapi saya menduga pelapor memiliki kesalahan, dan supaya kesalahannya itu tidak dipublis atau dibicarakan, dia memberikan uang itu sebagai reward atau sebagai uang tutup mulut. Nah sekarang pertanyaannya, ada apa? Kenapa untuk tidak membicarakan ini, seorang wanita harus dibayar sebanyak ini? Yang kita tahu kan yang namanya, kalau kayak sekarang apa istilahnya? Kalau dulu kan bintang iklan ya, kalau kayak sekarang apa istilahnya? selebgram, BA. brand ambassador. Ya, brand ambassador, bintang iklan itu kan dulu lah istilah dulu. Sekarang apa istilahnya? Selebgram. Mereka kan suka lah taruh merek-merek tertentu di atas atas meja. Gitu kan. Endorse. Endorse. Yang gue tahu itu, apabila benar nih dari sisi positif, seseorang diberikan sejumlah uang untuk menyuarakan satu produk atau satu hal. Ya, apabila seseorang diberikan sejumlah uang untuk tidak menyuarakan satu hal, apa ini yang sedang dibicarakan untuk tidak dibicarakan, atau apa yang sedang terjadi? Apa menurut Abang? Kita nggak tahu dong. Yang tahu ini kan hanya terlapor dan pelapor dulu. Mereka lah yang paling tahu. Pelapor dan terlapor. Apa yang dilakukan pelapor yang nggak boleh disuarakan oleh terlapor, maka diberikan itu uang. Jadi kan itu uang sebagai uang tutup mulut lah judulnya. Bang, berarti tadi Abang bilang untuk apa artinya si pelapor memberikan uang itu kalau memang produk dia tidak bermasalah ya kan? Artinya kan ini kan produknya diduga overclaim. Nah Abang sendiri gimana melihatnya? Overclaim maksudnya gimana? Overclaim itu berarti dia mengiklankan produk tetapi tidak sesuai dengan produk yang dia jual. Tidak sesuai dengan yang dia jual. Jadi dia berlebihan. Salah Bang. Bahasa universal. Nah, jadi gini ya. Misalkan kandungannya berapa, dia sebut tinggi, ternyata enggak sampai yang dia sebutkan. Ini kepada kosmetik nih ya. Iya, Obat-obatan ya. Apa ini? Mereka hanya kosmetik atau obat-obatan juga? kosmetik, skincare. Jadi kan ini kalau bicara kosmetik, produk-produk kecantikan, ya kita kan kembali kepada ada instansi pemerintah yang mengawasi ini.
ya. Inilah kadang dugaan lemahnya pengawasan di ujung sana. BPOM. Saya nggak mau sebut nama instansinya. Pokoknya lemahnya pengawasan di ujung instansi sana yang kadang mengakibatkan hal-hal seperti ini terjadi di market, yang sampai ke tangan konsumen yang menjadi korban pastinya rakyat. Jadi kalau sudah bagus pengawasan di sana, kan ada satu instansi nih yang digaji nih oleh negara, tugas kamu itu mengawasin ini loh. Kalau mereka sudah bagus di sana, ini semua nggak akan pernah terjadi. Nggak akan ada seseorang yang memperdagangkan satu barang yang bermasalah atau dibilang overclaim, tinggi ini, rendah ini, nggak ada. Apa yang dicantumkan di produk itu ya itulah dia ingredientnya, itulah dia hal-hal yang terkandung di dalamnya. Nggak akan bisa kalau 6 ditulis itu ternyata 4 atau 5 ditulis itu ternyata 8, nggak. Nah inilah kadang ada campur tangan instansi-instansi pemerintah juga dalam pengawasan. Jadi kan tidak serta-merta semuanya harus berakhir di polisi, tidak serta-merta semuanya harus dikirim ke penjara. Apabila pengawasan di sana sudah bagus, ini semua akan terselesaikan. Oke, Kalau Bang, bicara produk ya, ini kita bicara produk kecantikan. Gitu. Obat-obatan nih Bang. Obat-obatan lah, kan satu itu semua itu pengawasannya. Iya. Bang, ini kan kalau melihat kronologi, jadi si owner skincare yang mempunyai apa tuh produk ini yang diduga berbahaya ini, dia menghubungi dulu nih Bang kepada si NM ini menghubungi agar tutup mulut, jangan lagi mereview produk dia yang diduga berbahaya itu. Ya. Gimana Abang melihatnya? Apakah unsur pemerasannya? Nah sekarang gini, NM pernah nggak menyuarakan tentang produk-produk lain? Ada. Ada. Berarti tidak hanya mereka yang disuarakan ya. NM pernah bersuara tentang produk-produk lain juga ya. Iya. Nah sekarang pertanyaannya, produk-produk lain meminta NM untuk menutup mulut nggak dengan harga tertentu? Enggak, produk lain itu berbenah dan memperbaiki diri produknya. Oke, berarti niat NM baik dong. Secara nggak langsung kan dia mengawasi secara pribadi ini gitu. Ya kan? Nah, mungkin bablas saja dia di sininya, mungkin di sini marketnya gede atau gimana begitu ini bersuara ini marketnya terganggu, bisa-bisa saja kan gitu. Jadi daripada lu ganggu market gue, mendingan gue berikan lu sebagian. Lu diam aja biar gue punya dapur tetap apa berjalan kan begitu. Bisa-bisa saja kan. Nah kalau udah kayak gini Abang melihatnya gimana nih nanti mereka bertarung Saya nggak mau bilang ini bisnis, saya mau bilang ini percampuran tangan kotor, ini permufakatan jahat. Seperti kita menutupi suatu kejahatan yang sudah kita ketahui. Jadi seseorang melanjutkan kejahatannya, seseorang menutupi kejahatan seseorang. Berarti menurut Abang harusnya Ada yang nggak benar di sini. Menurut Abang harusnya si owner skincare ini apa tindakannya pada saat di review ternyata produknya diduga berbahaya ini? Ya seperti yang lain-lain dong, dia harusnya mereview dia punya produk, dia membenahi. Jadi ini kan kritik yang baik, kritik membangun. Berarti seharusnya dia mereview, bukan malah dia membungkam kritik dan melanjutkan dia punya praktek yang tidak benar apabila terdapat kesalahan. Nah berarti ini Abang nanti melihatnya seperti apa dari apa itu kacamata hukum? Artinya kan sudah ditahan, nah, otomatis nanti kan disidangkan nih. Abang melihatnya seperti apa? Mereka akan bergelut apa ini mereka di persidangan nih? Artinya di sisi lain satu ingin menyuarakan bahwa bahayanya apa itu skincare untuk masyarakat atau skincare yang diduga berbahaya, sama di sisi lain diduga memeras. Abang melihatnya seperti apa nanti? Bahaya skincare pastinya akan apabila benar ya ada yang dilanggar, bahaya skincare itu pasti akan banyak mendapatkan dampak negatif kepada kesehatan masyarakat, terutama dari tampak luar ya. Terlepas daripada itu, kalau saya bilang apabila saya lawyernya terlapor nggak enak, nanti seakan-akan saya seperti gimana ya.
Kalau memang terlapor mengetahui ada kesalahan di sisi kanan, seharusnya dia membuat laporan kembali terkait kesalahan yang mereka tutupin. Jadi ini bukan pemerasan, ini adalah uang tutup mulut yang diberikan oleh pelapor kepada terlapor untuk tidak menyuarakan kesalahan dia. Ini seperti orang yang sedang membunuh lah contohnya, ketangkep. Nah, ini udah jangan dibilang ya, nanti gua bekasi dulu. Gitu ya. Ini udah nggak benar dua-dua ini sudah konspirasi namanya, permufakatan jahat. Dia menutupin kesalahan ini melanjutkan kesalahannya. Jadi kalau ini dinyatakan bersalah, bagaimana dengan ini? Oke. Kalau dalam uang dibilang ini pemerasan. Kalau di dalam produk, di dalam perilaku, kalau ini sekarang sudah ditahan, dibilang untuk menutupin kesalahan ini menerima uang dan hari ini ditersangkakan dan ditahan. Bagaimana dengan kesalahan yang dilakukan oleh ini? Kan pasti ada. Apa ganjarannya? Kalau memang harus dihukum, ini dua-dua satu paket. Tapi mungkin kejahatannya berbeda. Saya nggak tahu apa ini masalahnya di sini. Yang tahu siapa? MN. Karena mereka berdua yang berinteraksi kan. Sekarang gini aja ya. Kita bicara hukum, kita libatkan matematika sedikit nih. Plus logika ya. Pelapor diduga ada melakukan kesalahan yang dimana ditegur oleh terlapor, sehingga pelapor memberikan sejumlah uang kepada terlapor untuk tidak menyuarakan kesalahannya. Berapa sih dikasih sama pelapor? 4 miliar. Oke. Pelapor memberikan kepada terlapor 4 miliar rupiah yang judulnya ini terlapor ini bukan dari instansi pemerintah, bukan penegak hukum, bukan seseorang yang memakai seragam yang punya wewenang untuk mengganggu-gugat dia. Kalau pelapor bisa memberikan 4 miliar kepada terlapor, berarti berapa besar kesalahan pelapor sehingga dia siap mengguyurkan 4 miliar untuk menutupi kesalahannya. Fokus pada situ.